Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, spiritualis dunia, ini adalah aspek yang menakutkan dari para spiritualis dunia. Dengan hanya satu orang saja, ia mampu menampilkan kekuatan pertempuran ribuan orang. Apakah ada kebutuhan, bahkan bagi kita untuk bertindak? Hanya Duan Jidao sendiri saja, dia pasti dapat memadamkan seluruh 4 klan kekaisaran besar. Seru Yao Jiao Guang dengan sangat bersemangat. Dari cara dia melihatnya, ini menandakan malapetaka bagi 4 klan kekaisaran besar. Bahkan bukan hanya dia saja yang berpikir seperti itu. Praktis setiap orang yang hadir, semua merasa seperti itu. Mereka merasa bahwa, Duan Jidao mampu menghilangkan 4 klan kekaisaran besar sendirian. Bahkan orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar juga berpikir seperti itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membiarkan Lord Duan menyerahkan kekuasaannya kepadaku secepat itu. Jika kultivasinya tidak menderita karena aku, dengan kultivasinya yang asli dari peringkat 7 Martial Emperor, para roh dunia yang bisa dia panggil pastinya tidak akan terbatas hanya pada ini saja. Kemungkinannya, Lord Duan bahkan tidak perlu bertindak. Dengan hanya roh dunianya saja, ia dapat dengan mudah memadamkan 4 klan kekaisaran besar. Pada saat itu, Jiang Wuxiang merasa sangat menyesal. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan Jiang Wuxiang. Alasan untuk itu adalah, karena dia memikirkan hal yang sama. Kekuatan roh dunia seseorang bergantung pada kekuatannya sendiri. Semakin kuat spiritualis dunia, maka semakin kuat pula roh dunianya. Jika spiritualis dunia lemah, maka roh dunia pada gilirannya akan menjadi lemah. Roh dunia hanya akan tunduk pada roh dunia yang kuat. Ini terutama berlaku untuk roh dunia dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Apa yang mereka hargai adalah kekuatan dan keuntungan pribadi. Setelah mencapai tingkat Duan Jidao, meskipun dia sangat kuat, tapi dia hanya mampu menundukkan roh dunia yang lebih lemah daripada dirinya sendiri. Itu seperti yang dikatakan Jiang Wuxiang. Jika Duan Jidao masih peringkat 7 kaisar bela diri, kultivasi roh dunia yang bisa dia panggil hari ini, dan roh dunia yang mau tunduk padanya, itu pasti akan berisi peringkat 5 kaisar bela diri atau bahkan peringkat 6 kaisar bela diri. Namun ketika kultivasi Duan Jidao menurun dari peringkat 7 kaisar bela diri ke peringkat 5 kaisar bela diri, bahkan jika ia masih memiliki kontrak dengan peringkat 5 atau peringkat 6 kaisar bela diri, roh-roh dunia itu tidak akan mau tunduk kepadanya, apalagi bertarung untuknya. Dalam situasi seperti itu, Duan Jidao tidak punya pilihan selain menghapus kontrak yang dia miliki dengan roh-roh dunia itu, dan mengembalikan kebebasan kepada mereka. Lagi pula, bagi para spiritualis dunia, memiliki roh-roh dunia yang tidak setia yang juga lebih kuat daripada mereka, adalah masalah yang sangat berbahaya. Lagi pula, sebagian besar roh dunia hanya loyal kepada roh-roh dunia demi keuntungan pribadi mereka. Sangat sedikit roh dunia seperti si Ratu, yang merupakan roh dunia yang berbagi suka dan duka yang hidup dengan Chu Feng, dan bahkan rela mengorbankan hidupnya untuknya. Lebih jauh lagi, jika bukan karena faktanya bahwa si Ratu secara paksa disegel ke dalam tubuh Chu Feng oleh ibu Chu Feng, maka dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia setia dan mengabdi pada Chu Feng? Singkatnya, pada awalnya si Ratu hanya bersedia membantu Chu Feng karena dia disegel dalam tubuh Chu Feng, dan akan binasa jika dia mati. Dia sebenarnya hanya membantu Chu Feng pada awalnya untuk dirinya sendiri. Adapun kemudian, dia mulai memendam perasaan untuk Chu Feng dari waktu ke waktu. Itulah alasan, mengapa dia begitu setia dan mengabdi pada Chu Feng hingga sekarang. Ini juga alasannya, mengapa Chu Feng tidak mencoba memanggil dan membuat lebih banyak roh dunia ketika dia bisa. Dari cara dia melihatnya, roh-roh dunia yang tidak loyal kepadanya, roh-roh dunia yang tidak kuat, bahkan jika dia memanggil mereka, mereka hanya akan menjadi gangguan. Wuxiang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri.
Karena Lord Duan ingin mewariskan kekuatannya kepadamu dengan begitu mendesak, dia sebenarnya juga memiliki kesulitannya sendiri. Ucap Yin Gongfu untuk menghibur Jiang Wuxiang. Dia tahu bahwa Duan Jidao menderita penyakit serius, dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia tidak akan bisa hidup lebih lama. Itulah sebabnya Duan Jidao berusaha mencari pengganti begitu mendesak. Rumbel, 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 bang 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 bang. Tepat pada saat itu, ledakan terdengar tanpa henti, dan banyak gelombang riak energi mulai menimbulkan malapetaka di seluruh langit dan bumi. Itu karena, 1000 roh dunia semuanya melepaskan serangan mereka. Dengan menggunakan teknik peri roh dunia khusus mereka terus-menerus menyerang benteng Simen Imperial Clan. Namun demikian, 4 klan kekaisaran besar jelas telah membuat persiapan sebelumnya. Sebuah penghalang pelindung yang sangat kuat melindungi benteng Simen Imperial Clan. Meskipun roh-roh dunia menyerang penghalang tanpa henti, tapi mereka tidak dapat menerobosnya. Namun untuk mempertahankan penghalang itu, 4 klan kekaisaran besar telah mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mempertahankannya. Dengan demikian, mereka tidak dapat terus memberikan bantuan kepada Simen Baiyuan. 4 tetua agung klan kekaisaran telah mengeluarkan masing-masing segel kaisar naga mereka, dan mereka mulai melindungi penghalang besar itu dengan kekuatan persenjataan kekaisaran mereka. Pada saat roh dunianya menyerang benteng klan Simen kekaisaran tanpa henti, pada saat banyak generasi muda dan wanita dari 4 klan kekaisaran besar menangis pahit dalam ketakutan, Duan Jidao memegang persenjataan kekaisarannya dan melepaskan serangan ke arah Simen Baiyuan. Adapun Simen Baiyuan, setelah kehilangan energi yang ditanamkan kepadanya oleh semua orang dari 4 klan kekaisaran besar, dan harus bergantung hanya pada kekuatannya sendiri, ia sama sekali bukan tandingan Duan Jidao. Pada saat ini, setiap kali ia menerima serangan Duan Jidao, ia akan terlempar ke belakang beberapa meter. Hanya dalam beberapa pertarungan, telapak tangannya terbelah oleh tabrakan kekuatan dari 2 persenjataan kekaisaran, dan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Oh surga, ini, lebih tepatnya, siapa yang akan membunuh siapa sekarang? Seru kerumunan. Pada saat itu, orang banyak bahkan tidak mau berkedip. Mereka merasakan keheranan luar biasa di hati mereka. 4 klan kekaisaran besar telah melepaskan disposisi besar pasukan mereka, itu semua demi membunuh Chu Feng. Dan bahkan, sebagian besar orang yang hadir merasa bahwa Chu Feng tidak akan berani muncul. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan membuang hidupnya. Namun tidak hanya Chu Feng yang datang, dia juga telah mengalahkan 4 klan kekaisaran besar ke keadaan yang benar-benar menyesal setelah tiba, dan bahkan meninggalkan mereka tidak punya pilihan selain untuk berlubang di benteng mereka. Bahkan Simen Baiyuan orang terkuat dari 4 kekaisaran besar, dia saja sedang ditekan oleh Duan Jidao saat ini. Pertempuran ini benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Bukan hanya sesuatu yang 4 klan kekaisaran besar tidak mengantisipasi, bahkan Chu Feng dan yang lainnya tidak mengantisipasi ini. Kekuatan Duan Jidao benar-benar melampaui imajinasi mereka. Hari ini, mereka akhirnya mengalami kekuatan Duan Jidao, kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sial, seru Baiyuan. Dalam situasi seperti ini, Simen Baiyuan tidak berani terus melawan Duan Jidao. Tubuhnya bergeser, dan dia mulai mundur. Dia berusaha untuk kembali ke benteng, dan menggunakan kekuatan pelindung untuk menghentikan serangan Duan Jidao. Simen Baiyuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan merebut kekuatan warisanku? Mengapa kamu tidak merebutnya, dan malah melarikan diri? Ucap Duan Jidao. Melihat Simen Baiyuan melarikan diri, Duan Jidao tidak mengejar. Namun sebaliknya, dia dengan dingin menyaksikan Simen Baiyuan melarikan diri. Selain itu, penghinaan dan cemoohan memenuhi matanya. Bagaimana mungkin Simen Baiyuan berani menanggapi Duan Jidao? Pada saat ini, satu-satunya hal dalam benaknya adalah, yaitu dengan cepat kembali ke benteng. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh hari ini. Meskipun ia telah gagal dalam upayanya yang tertutup baru-baru ini untuk memperpanjang umurnya, dan tidak akan bisa terus hidup lama, tapi sekarang ia masih merasakan keinginan untuk terus hidup.
Alasan untuk itu adalah, karena jika dia mati, maka tidak ada seorang pun di 4 klan kekaisaran besar yang akan mampu melawan Duan Jidao. Tidak hanya dia akan mati, 4 klan kekaisaran besar juga akan padam oleh Duan Jidao. Dan, wush. Namun tepat pada saat Simen Baiyuan mencapai penghalang pelindung dan hendak melewatinya, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, dan kemudian menghalangi jalannya. Itu adalah Duan Jidao. Pada saat ini, karakter imperial yang keemasan dan mempesona muncul di dahi Duan Jidao. Karena itulah, kekuatan bertarungnya telah melonjak dengan luar biasa. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia sekarang jauh lebih mengesankan dan kuat. Meskipun mereka berdua peringkat 5 kaisar bela diri, tapi Simen Baiyuan tidak setara dengan Duan Jidao. Kamu seharusnya tidak bisa melewati penghalang pelindung kan? Lalu bagaimana? Tanya Duan Jidao sambil menatap tubuh Simen Baiyuan. Dia berusaha menemukan rahasia itu agar Simen Baiyuan bisa melewati penghalang pelindung. Dengan garis kekaisaranku, apa yang aku miliki adalah garis keturunan Four Great Imperial Clans kami. Adapun kamu tidak memiliki itu. Jadi, sementara aku bisa melewati penghalang pelindung, tapi kamu bisa melupakan untuk melewati itu, kata Simen Baiyuan dengan keras. Oh, jadi begitu, ucap Duan Jidao sambil tersenyum ringan. Dia kemudian meraih leher Simen Baiyuan, dan dengan segera mengangkatnya. Pada saat ini, Duan Jidao memandang ke arah Simen Baiyuan dan berkata, awasi dengan cermat. Bahkan jika aku tidak memiliki garis keturunan 4 klan kekaisaran besar kamu, tapi aku masih bisa memasuki benteng Simen Imperial klan kamu, ucap Duan Jidao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Duan Jidao memegang erat-erat tombak di tangannya, dan segera menusukkannya ke arah formasi pelindung. Dan, boom, suara menusuk telinga segera terdengar. Kemudian, penghalang pelindung itu mulai bergetar hebat. Ketika Duan Jidao mengambil tombaknya, Simen Baiyuan dan orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar semua memiliki ekspresi yang sangat pucat di wajah mereka. Dengan hanya serangan tombaknya saja, Duan Jidao telah meninggalkan celah besar pada penghalang pelindung. Oh surga, benteng tempat 4 klan kekaisaran besar telah menghabiskan seluruh kekuatan klan mereka untuk mendirikannya, kini telah benar-benar menerima celah pada penghalang pelindungnya dengan serangan tombak tunggal. Selanjutnya, ini adalah Duan Jidao setelah kultivasinya menurun. Jika kultivasinya tidak menurun, jika dia masih dalam kondisi puncaknya dari saat itu, seberapa jauh dia akan menjadi lebih menakutkan. Seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, kerumunan sangat terkejut sehingga rambut mereka mulai berdiri tegak. Mereka merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap Duan Jidao. Bang 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 bang. Pada saat kerumunan dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman, Duan Jidao melepaskan serangan terus-menerus. Beberapa tombak menembaki secara beruntun, dan mereka semua mendarat di pelindung benteng. Setelah beberapa serangan dilancarkan, celah di benteng itu tumbuh semakin besar. Segera, celah itu menyebar melalui lebih dari setengah penghalang pelindung secara keseluruhan. Pada saat itu, penghalang pelindung yang tidak terlihat, kini benar-benar hadir di depan garis pandang semua orang. Simen Baiyuan hanya bisa memandang tanpa daya karena semua ini terjadi, dan dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun ia juga seorang kaisar bela diri peringkat 5, tapi ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Duan Jidao. Pada saat itu, suara ratapan yang berasal dari dalam benteng Simen Imperial Clan tumbuh semakin menusuk telinga. Banyak orang merasa bahwa mereka akan ditakdirkan mati saat benteng mereka ditembus. 1000 lebih roh dunia, dan 8 naga besar itu akan bisa memaksa masuk dan memulai pembantaian mereka. Dengan demikian, semua orang dari 4 klan kekaisaran besar mereka akan terbunuh. Bagi mereka, suara serangan Duan Jidao saat membombardir benteng itu, ini setara dengan timer waktu malaikat maut. Pada saat suara terakhir terdengar, itu berarti waktu kematian mereka telah tiba. Tiba-tiba saja, ekspresi Duan Jidao berubah. Tombaknya yang akan didorong ke depan benar-benar berhenti di tengah-tengahnya. Apa yang terjadi? Seru kerumunan. Semua kerumunan memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah,
Itu karena layar pelindung Simen Imperial Clan sudah jelas akan ditembus. Jadi, mengapa Duan Jidao tiba-tiba berhenti? Tepat pada saat ini, mulut Duan Jidao tiba-tiba terbuka, dan kemudian seteguk cairan emas menyembur keluar. Pada saat cairan emas menyembur keluar, ekspresi Duan Jidao menjadi sangat buruk dalam sekejap mata. Bahkan karakter kekaisaran di dahinya lenyap seketika. Selain itu, auranya telah menurun sangat cepat. Oh tidak, seru Yin Gongfu. Melihat adegan ini, tubuh Yin Gongfu segera menegang. Dia tahu bahwa penyakit Duan Jidao telah beraksi lagi. Dan, wush. Bahkan ketika para pengamat dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Duan Jidao, Simen Baiyuan secara alami juga menangkap keanehan itu. Dia mengambil kesempatan ini, dan membebaskan diri dari genggaman Duan Jidao. Kemudian melihat bahwa Duan Jidao berada dalam kondisi yang lemah ini, ia segera mengacungkan blade penusuk tubuh buaya kuno di tangannya, dan menebasnya pada dantian Duan Jidao. Cerot, Duan Jidao membalik tangannya, dan benar-benar menangkap pedang Simen Baiyuan yang ditusukannya. Meskipun dia telah menyebabkan telapak tangannya menjadi sangat kuat dengan penggunaan kekuatan roh dunia, tapi tetap saja dia menghadapi persenjataan kekaisaran. Dengan demikian, tangan Duan Jidao ditusuk oleh pedangnya, dan dibiarkan rusak parah dengan darah yang mengalir keluar darinya. Hilanglah, teriak Duan Jidao. Namun meskipun dia dalam kondisi seperti itu, Duan Jidao masih mengacungkan tombak sinar matahari emas agung di tangannya, dan menusukkannya ke penghalang pelindung yang penuh dengan retakan. Rumble. Setelah tusukan tombak itu, penghalang pelindung yang tak tertembus hancur seperti pecahan kaca. Itu terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar di semua tempat. Pada saat itu, banyak orang dari 4 klan kekaisaran besar muntah darah. Beberapa bahkan kehilangan kesadarannya di tempat. Mereka telah menerima reaksi keras dari penghalang pelindung yang dihancurkan. Namun demikian, sementara tombak-tombak Duan Jidao telah berhasil menembus penghalang pelindung 4 klan kekaisaran besar, dia sendiri tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya dan menjadi sangat lemah. Duan Jidao, jadi bagaimana jika kamu telah menembus layar pelindung Simen Imperial Clan kita? Tanpa kamu, Chu Feng dan yang lainnya hanya setara dengan ikan di talenan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain dibantai oleh aku. Simen Baiyuan mencibir. Kemudian, niat membunuh melonjak di matanya. Sekali lagi, ia menebas pedang penusuk tubuh buaya kuno ke arah dantian Duan Jidao lagi. Dia bertekad untuk membunuh Duan Jidao. Namun demikian, Duan Jidao masih dalam kondisi tanpa kekuatan untuk menahan serangannya. Bas-bas. Tepat pada saat krisis hidup dan mati ini, sebuah busur perak tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Kemudian dengan suara dentang yang keras, busur besar itu benar-benar memblokir serangan fatal Simen Baiyuan. Ternyata busur perak itu sebenarnya adalah persenjataan kekaisaran. Ikan di atas talenan, apakah kamu yakin? Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara yang tipis. Itu adalah Zhang Ming, ayah Zhang Tianyi. Zhang Ming, ini kamu. Seru Duan Jidao. Melihat Zhang Ming, Duan Jidao sangat terkejut. Saudara Duan, istirahatkan dirimu dengan benar. Biarkan aku yang menangani Simen Baiyuan ini untukmu, balas Zhang Ming sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia meraih Duan Jidao dan melemparkannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Jaga dia, ucap Zhang Ming. Yin Gongfu melompat maju, dan kemudian menangkap Duan Jidao. Dia buru-buru mengeluarkan sebutir benda berwarna emas dari kosmos saknya, dan meletakkannya di mulut Duan Jidao. Duan Senior, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya juga tiba dengan ekspresi sangat prihatin. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Badan aku ini benar-benar gagal memenuhi harapan. Penyakit aku telah beraksi lagi pada saat yang buruk, kata Duan Jidao dengan tawa pahit. Senior Duan, kamu sudah melakukan dengan baik. Beristirahatlah dengan baik, dan serahkan sisanya pada kami, kata Chu Feng. Pertempuran ini tidak boleh kalah, kata Duan Jidao. Yakinlah, balas Chu Feng sambil mengangguk.
Tiba-tiba saja, Yao Jiao Guang berteriak. Prajurit Raja Naga Monster Beast kami, dengarkan. Kemudian dengan tatapan yang sangat ganas, dia melihat ke benteng klan Simen Imperial. Setelahnya, dia mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, lalu menunjuk ke arah benteng dan berteriak. Bunuh, teriak Yao Jiao Guang. Mengaum. 8 naga besar itu meraung bersamaan. Pada saat raungan mereka mengguncang cakrawala, 8 tubuh besar mereka membawa niat membunuh tanpa batas ketika mereka menyerang benteng. Hentikan mereka. Sebagai tanggapan, banyak ahli dari 4 klan kekaisaran besar melayang ke langit, itu dengan niat untuk menghentikan 8 naga besar tersebut. Sementara 8 naga besar itu hanya memiliki kekuatan ofensif yang setara dengan peringkat 1 kaisar bela diri, tapi mereka memiliki kekuatan defensif setara dengan peringkat 3 kaisar bela diri. Dengan demikian, semua yang berada di bawah peringkat 4 kaisar marsial, itu tidak akan bisa melukai mereka. Pada saat ini, hanya 4 tetua agung klan kekaisaran besar yang mampu menundukkan 8 naga besar tersebut. Namun sementara Duan Jidao terluka, ribuan roh dunianya tidak terluka sama sekali. Apalagi, ribuan roh dunianya itu semuanya dari dunia roh peri. Selanjutnya, lebih dari 100 dari mereka adalah peringkat 4 kaisar bela diri. Menghadapi itu, meskipun 4 tetua agung klan kekaisaran besar memiliki kaisar naga segel, tapi mereka hanya sanggup menahan roh dunia saja. Dengan demikian, mereka tidak punya cara untuk memusatkan perhatian pada yang lain. Bahkan ketika 4 tetua agung yang terhebat pun dipaksa untuk keadaan seperti itu, para ahli dari 4 klan kekaisaran besar termasuk kepala klan mereka, semuanya tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Menjerit. Jeritan mulai terdengar dari 4 klan kekaisaran besar berulang kali. 8 naga besar itu mulai membantai orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun mereka membantai semuanya, tapi 8 naga besar tidak menargetkan generasi muda atau lemah. Sebagai gantinya, mereka membantai para elit for Great Imperial Clans, dan terutama elit Simen Imperial Clan. Mereka adalah target utama pembantaian mereka. Adapun roh dunia, mereka melepaskan serangan fatal pada siapapun dari 4 klan kekaisaran besar yang mereka temui. Mereka sangat kejam, dan seolah-olah mereka berusaha membalas Duan Jidao. Sial, seru Bai Yuan. Melihat adegan ini, Simen Bai Yuan menjadi sangat khawatir. Dia ingin pergi dan menyelamatkan mereka, tetapi tidak mampu membebaskan diri. Alasan untuk itu adalah, itu karena Zhang Ming. Zhang Ming juga memiliki kultivasi peringkat 5 kaisar marsial. Pada saat itu, Zhang Ming melepaskan serangan ganas ke arah Simen Bai Yuan. Dia juga memiliki sikap perencanaan untuk mengambil nyawa Simen Bai Yuan. Karena diliputi kecemasan, Simen Bai Yuan bertanya dengan marah. "Kamu Zhang Ming?" tanya Bai Yuan. "Kenapa?" jawab Zhang Ming tanpa antusias. "Tidak ada keluhan atau dendam di antara kita, mengapa kamu membuat dirimu menjadi musuh dari 4 klan kekaisaran besar kita?" Simen Bai Yuan bertanya dengan marah. "Memang benar, tidak ada keluhan ataupun dendam di antara kami. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Alasan untuk itu adalah, karena anak aku adalah saudara Chu Feng," jawab Zhang Ming. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Ming mengalihkan pandangannya kepada orang banyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."